Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pemirsa Hidup Berkah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan Rabiul Awal ya. Bulan di mana dilahirkannya sesosok manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan yaitu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan kemuliaan beliau itu sudah tercatat termaktub sebelum Nabi Adam dilahirkan. Ketika kita melihat bagaimana perjalanan beliau dalam rangka untuk menyebarkan, menunaikan tugas beliau sebagai Nabi dan Rasul, beliau itu menempuh perjalanan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Karena kita ketahui bahwasannya beliau ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berada dalam kondisi bermukim atau menyendiri di Gua Hira. Di saat beliau sedang menempuh masa hidupnya, yaitu usia 40 tahun. Yang mana pada momen tersebut beliau dalam keadaan kedinginan, beliau dalam keadaan mengalami kondisi yang luar biasa hebatnya, karena menjumpai sesosok makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi belum pernah dijumpai oleh orang-orang pada masa itu ya. Ini hal yang luar biasa ya. Coba kita bayangkan, kita biasanya bertemu dengan manusia, kita bertemu dengan hewan. Namun Rasulullah bertemu dengan sosok yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia untuk ditemui, yaitu malaikat Jibril ya. Maka dari itu kemudian beliau menerima wahyu, kemudian beliau menunaikan tugas-tugas dakwah, dan beliau menempuh perjalanan, menempuh berbagai macam penderitaan bersama dengan generasi para sahabat, penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau juga mengalami propaganda ya, dijelek-jelekkan nama-nama beliau, dihina-hina para pengikutnya, para sahabat beliau, dan lain sebagainya. Lalu beliau kemudian yang paling terakhir adalah mengalami pemboikotan. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ini menjadi bahan muhasabah bagi kita ya. Apakah ketika kita hidup di masa yang sama dengan beliau, dengan Rasulullah dan para sahabat, apakah kita dapat istiqomah? Apakah kita dapat senantiasa berada di sisi beliau, menjadi bagian dari golongan beliau, atau malah justru kita menjadi orang-orang yang memusuhi beliau? Naudzubillah min dzalik, semoga saja tidak. Namun luar biasanya generasi Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi berbagai macam cobaan itu, hingga sampai pada akhirnya terjadi peristiwa Baiat Aqabah yang mana berlangsung sebanyak 2 kali di 2 tahun yang berbeda ya. Sehingga pada momen tersebut Rasulullah menilai bahwasannya ini ada kesempatan yang luar biasa bagi kaum muslimin untuk mengembangkan dakwah ya. Bukan dalam rangka untuk melarikan diri dari amanah untuk mendakwahkan, meratakan kota Mekah dengan Islam. Namun itu hijrah ke kota Madinah, ke kota Yathrib ini adalah dalam rangka untuk mengislamkan kota Mekah melalui jalur yang lainnya begitu. Sehingga kita ketahui dengan seksama ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, seiring dengan pesatnya perkembangan Islam di Madinah sebelum kaum muslimin berhijrah, Rasulullah melakukan hijrah, kemudian sudah terbentuk ya kaum muslimin di sana, dan orang-orang yang kita sebut sebagai Ansor inilah yang mereka yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin agar di sana dapat diterapkan syariat Islam secara kafah di muka bumi untuk pertama kalinya. Sehingga melalui peristiwa itu, pemirsa sekalian, kaum muslimin kemudian melakukan berbagai macam peperangan ya dengan orang-orang kafir Quraisy, sampai pada akhirnya kota Mekah ini dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin tanpa melalui jalur peperangan sama sekali. Maka dari itu kemudian
kaum muslimin dan tentu saja bersama dengan Rasulullah melakukan penaklukan demi penaklukan di seluruh penjuru Jazirah Arab sampai pada akhirnya seluruh Jazirah Arab ini dapat ditaklukkan, dapat diterapkan Islam di sana dan bernaung hingga 14 abad. Namun sayang sekali sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya khilafah ini sudah runtuh ya selama kurang lebih 1 abad tahun Hijriah ya, 100 tahun Hijriah ini yang tentu saja ini adalah sebuah peristiwa yang kelam bagi seluruh kaum muslimin karena hilangnya perisai, hilangnya pelindung kaum muslimin untuk menjaga kehormatan, menjaga, menjunjung tinggi kemuliaan kaum muslimin, mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, yang mana itu adalah hal yang standar ya, hal yang sebenarnya menjadi sebuah pencapaian yang harus dicapai bagi kaum muslimin untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia dan tentu saja mendapatkan ridho di akhirat. Oleh karena itu tugas kita sebagai seorang muslim belum selesai ya dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, namun tentu saja kita sebagai seorang muslim dan juga bagian dari seluruh kaum muslimin pada umumnya memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan daulah Islam, mengembalikan khilafah kembali kepada seluruh kaum muslimin, kembali tegak di salah satu sudut bumi ini, sehingga dari khilafah itu kita dapat kembali mewujudkan syariat Islam di muka bumi ini, mewujudkan keberkahan, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya bagi muslim, non-muslim, tapi juga bagi seluruh makhluk yang tinggal di dalam daulah Islam tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bergabung menjadi bagian dari perjuangan ini untuk mengembalikan tegaknya khilafah yang nanti akan menerapkan Islam secara kafah, yang memang menjadi misi utama dari Rasulullah SAW untuk seluruh umat, yaitu terwujudnya Islam secara kafah di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة